Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan terkejut melihat para prajurit sedang memajang gambar dirinya yang bertuliskan, "Siapa yang bisa menangkap Xiaoyan hidup atau mati, dia akan diberi hadiah 1 juta koin emas." Setelah membaca gambar itu, Xiaoyan perlahan mundur dari kerumunan, berpikir sambil berjalan. Sepertinya aku telah menjadi buronan. Apa yang harus aku lakukan? Xiaoyan pergi ke pasar dan membeli sebuah bahan-bahan. Kemudian pergi ke tempat terpencil di luar kota untuk membuat topeng wajah untuk dirinya. Ada perubahan besar dalam penampilannya. Wajahnya yang asli kini berubah dengan wajah orang lain. Lalu, kemudian Xiaoyan datang ke tempat perkumpulan alkemis. Setelah melewati beberapa peringkat alkemis, sekarang Xiaoyan akan menuju alkemis peringkat 6. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran alkemis, persyaratan pertama adalah menjadi alkemis peringkat ke-6, ucap Mutian. Kalau begitu, aku akan memeriksa alkemis peringkat 6, ucap Xiaoyan. Ada banyak orang di aula, dan kata-kata sederhana Xiaoyan menarik banyak orang merasa heran. Mutian tertawa dan berkata, "Hahaha, kebetulan putriku juga memiliki peringkat ke-6. Jadi ayo pergi bersama." Ayah benar-benar percaya apa yang dia katakan dan memperbolehkan dia pergi ke tes alkemis peringkat 6, tanya Muking dengan penuh heran. Mutian mengangguk, meletakkan tangannya di belakang dan berkata dengan ringan, "Ayo pergi, jangan membuat mereka menunggu lama." Setelah melewati beberapa lorong, beberapa orang datang ke halaman belakang Persatuan Alkemis. Halaman belakang adalah alun-alun besar. Ada beberapa orang yang tersebar di alun-alun, tetapi suasananya agak tampak sepi. Di ujung alun-alun ada menara 7 lantai. Sebuah plakat digantung di atas gerbang di lantai pertama yang bertuliskan Menara Pemurnian Obat. Mu Xuan, Mu Qing, Yan Xiao, kalian segera masuk. Aku akan menunggu kalian di luar, ucap Mutian. Ketiganya dengan tenang berjalan ke Menara Pemurnian. Di gerbang Menara Pemurnian Obat ada segel jiwa yang setara dengan penilaian jiwa. Dan hanya mereka yang memiliki kekuatan jiwa dari kualifikasi pemurnian obat kelas 1 yang bisa masuk. Karena itu, sebelum masuk, mereka perlu melepaskan kekuatan jiwa mereka agar dapat memasuki gerbang menara pemurnian. Sementara semua orang menunggu untuk melihat Xiaoyan, mereka melihat tubuh Xiaoyan sedikit bergoyang. Sementara itu, orang-orang sudah memasuki menara pemurnian obat. Semua orang terkejut. Mereka melihat Xiaoyan masuk ke menara pemurnian obat tanpa melepaskan kekuatan jiwa apapun. Bagaimana mungkin itu terjadi? Semua orang merasa heran. Memasuki menara pemurnian, Xiaoyan tidak melihat Muking dan Muxuan, dan mereka harus pergi ke penilaian masing-masing. "Tuan, apakah Anda kesini untuk menguji alkemis?" Seorang wanita dengan gaun hijau berjalan ke Xiaoyan dan bertanya sambil tersenyum. Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan mengangguk dan tersenyum. "Permisi, apa yang harus saya lakukan?" Wanita berbaju hijau membawa Xiaoyan ke tempat pendaftaran dengan sopan, mengeluarkan formulir pendaftaran, memegang pena dan tersenyum. "Beritahu aku, siapa namamu, usia dan gurumu?" "Namaku Yan Xiao, umurku 17 tahun, guruku Yao Lao," ucap Xiaoyan. "Baiklah,
Pendaftaran sudah selesai. Tuan Yan Xiao, apakah kamu akan menguji alkemis kelas 1? Ucap wanita berbaju hijau. Aku ingin menguji seorang alkemis peringkat 6. Suara renyah Xiaoyan terdengar dengan keras. Apakah kamu yakin ingin menguji alkemis tingkat 6? Ya, bawa aku untuk mengevaluasi peringkat ke-6, ucap Xiaoyan dengan tegas. Baiklah, tetapi sebelum kamu menilai alkemis peringkat 6, kamu harus memulai dengan penilaian peringkat pertama dan kemudian memeriksa peringkat kedua dan seterusnya. Setelah mendengarkan penjelasan wanita berbaju hijau, Xiaoyan bergegas masuk ke ruang penilaian kelas 1. Xiaoyan melakukan penilaian alkemis kelas 1 dan dia dinyatakan lulus. Hingga akhirnya dia lulus ke penilaian kelas 5. Di lantai 5 terlihat agak sepi, jelas jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang dievaluasi di bawah. Hanya 3 atau 2 orang di aula. 3 orang berkonsentrasi pada pemurnian pil. Kedatangan Xiaoyan tidak menarik banyak perhatian. Kemudian Xiaoyan mendaftar, lalu berjalan ke meja pemurnian obat di sebelah Muking dan memulai pemurnian obatnya. Hah? Mengapa orang ini datang untuk berpartisipasi dalam penilaian alkemis tingkat 5? Melirik meja pemurnian obat di sebelahnya, Xiaoyan berada di depan meja pemurnian obat, berkonsentrasi pada pemilihan bahan obat di atas meja. Wajah Muking terlihat kebingungan dan alisnya sedikit mengernyit. Dan dia bertanya-tanya dengan terkejut. Mungkinkah dia telah lulus 4 penilaian teratas dalam waktu 2 jam? Muking sering berkunjung ke sini dan aturan di sini sangat jelas. Jika dia ingin menilai alkemis peringkat ke-5, dia harus terlebih dahulu lulus penilaian peringkat pertama hingga ke-4. Kemampuan Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam penilaian alkemis peringkat ke-5 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah lulus penilaian 4 peringkat pertama dan menjadi alkemis peringkat ke-4. Tapi bagaimana mungkin setelah hanya lebih dari 2 jam, bagaimana dia bisa melewatinya? Butuh setengah hari untuk memperbaiki pil kelas 4. Bagaimana dia melakukannya? Kejutan muncul di wajah Muking. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke platform pemurnian obat. Demi keadilan, bahan obat di setiap meja pemurnian sama, dan pil yang disempurnakan juga sama. Melihat api cian di telapak tangan Xiaoyan, wajah mereka bertiga penuh kejutan. Secara umum, nyala api yang dipadatkan oleh energi pertempuran berwarna kuning dan warna api bintang. Meskipun ada banyak warna, nyala cian jelas lebih menakutkan daripada api bintang biasa. Dan jelas itu bukan api bintang. Api macam apa itu? Muking sedikit bingung. Kumpulan api cian itu ternyata lebih kuat dari api bintang miliknya. Api bintang miliknya diambil dari api poenik. Api cian bahkan lebih menakutkan daripada api poeniknya. Xiaoyan tampak sangat tenang dan melanjutkan pemurnian. Baginya, dia sudah sangat ahli dalam memurnikan obat. Bahkan, dengan mata tertutup, dia berhasil memurnikan pil. Setelah beberapa saat, pemurnian obat akan mencapai batas waktu, dan aula dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Beberapa orang telah mencapai tahap akhir kondensasi pil. Tiba-tiba, ledakan keras seperti guntur terdengar di aula. Suara ledakan tiba-tiba mengejutkan orang di sebelahnya. Api di kuali obat tidak terkontrol dengan baik. Keduanya gagal memperbaiki obat dan berhenti dengan frustasi. Hanya Muking dan Xiaoyan yang tersisa di tempat itu. Selesai, wajahnya menunjukkan kegembiraan, mengetahui bahwa pil kelas 5 Muking telah berhasil disempurnakan. Muking melirik Xiaoyan di sebelahnya. Dia melihat bahwa Xiaoyan belum selesai dalam melakukan pemurnian obat. Muking merasa bangga karena dia orang pertama yang telah menyelesaikan pemurnian obat.
Muking menekan bagian atas meja dan pil yang jernih dan bulat terbang keluar dari kuali. Ada 5 pola pil pada pil itu dan setiap pola pil memiliki warna. Ini adalah pil harta karun. Selamat, kamu berhasil menyempurnakan pil kelas 5, ucap seorang penilai. Muking tersenyum gembira mendengar hal itu. Xiaoyan tersenyum tipis dan menekan bagian atas meja dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, 6 sinar, merah, kuning, biru, putih, dan cian yang menyilaukan terbang keluar dari kuali obat, seperti 6 pilar cahaya. Melihat hal itu, Muking terkejut, seakan tidak percaya, melihat Xiaoyan berhasil melakukan pemurnian obat. Selamat, kamu berhasil menyempurnakan pil kelas 5, ucap seorang penilai. Setelah menerima lencana alkemis tingkat kelima, Xiaoyan langsung pergi ke lantai 6. Di lantai 6, dia menemukan bahwa lantai 6 sangat sepi. Seorang anggota staf dengan cepat menyapanya dan menjelaskan kepadanya prosedur penilaian alkemis peringkat 6. Penilaian peringkat ke-6 berbeda dengan penilaian peringkat ke-5. Tidak lagi dibatasi jenis pil yang harus disempurnakan, dan Anda dapat memilih sendiri bahannya. Kemudian, Xiaoyan berjalan ke gudang bahan obat. Setelah melihat-lihat, akhirnya Xiaoyan menemukan bahan obat apa yang harus disempurnakan dan membawanya ke aula pemurnian obat. Begitu dia memasuki aula pemurnian obat, aroma obat yang kuat mengalir di wajahnya. Dan dia melihat bahwa Mushuan sedang memperbaiki pil obat. Xiaoyan lalu pergi ke meja pemurnian obat yang tidak jauh dari Mushuan. Mengambil napas panjang, Xiaoyan mulai memperbaiki obatnya. Menempatkan telapak tangannya di kuali. Dengan kepulan, nyala api biru muda muncul di kuali obat. Apa yang sedang dilakukan dia? Muking bergumam dalam hatinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan kedua orang itu terus meramu obat. Setelah berhari-hari memperbaiki obat dan penilaian berturut-turut, kekuatan jiwa Xiaoyan menjadi lemah. 5 hari 5 malam telah berlalu. Dan Mushuan telah mencapai langkah terakhir dari kondensasi pil. Dan pilnya akan segera terbentuk. Meskipun Xiaoyan terlambat sehari 1 malam darinya, keahliannya dalam memurnikan obat sangat hebat. Xiaoyan telah mencapai langkah kondensasi pil. Senyumnya misterius muncul di mulut Xiaoyan. Telapak tangan kanannya perlahan menyebar. Dan nyala api ungu perlahan keluar dari telapak tangannya. Api jenis apa itu? Melihat nyala api ungu di telapak tangan Xiaoyan, mata Mushuan tiba-tiba melebar. Dan ada kekaguman luar biasa di wajahnya. Xiaoyan berkata dalam hati, "Dewa dan hati iblis terserah padamu. Keberhasilan atau kegagalan tergantung padamu." Ternyata, api ungu itu adalah salah satu dari 7 hati dewa dan iblis. Tapi, apa yang akan dia lakukan dengan api para dewa dan iblis? Xiaoyan perlahan memasukkan api hati dewa dan iblis ke dalam kuali obat. Dan di bawah bimbingan kekuatan jiwanya, api hati dewa dan iblis membungkus bahan obat pil kental ke dalamnya. Api para dewa dan iblis perlahan meleleh ke dalam bahan obat. Dan pada saat ini, api biru tiba-tiba meningkat dan proses terakhir dari kondensasi pil dimulai. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.